Oke, selanjutnya untuk hal-hal yang teman-teman harus ketahui adalah bagaimana cara melakukan parsing data eh, pada tipe data seperti misalnya JSON dan juga XML. Nah, kenapa kita perlu melakukan hal ini nantinya? Yaitu dikarenakan terkadang ada kalanya setiap beberapa dataset itu memberikan informasi baik itu dalam bentuk anotasi ataupun mungkin metadata dalam bentuk JSON ataupun XML. Jadi teman-teman perlu teknik untuk melakukan parsing data JSON dan juga XML untuk project-project terkait AI dan juga machine learning ya nanti. Nah, contoh misalnya kita punya suatu JSON data, di mana ini adalah suatu konten JSON, tapi masih dalam bentuk string gitu. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan parsingnya gitu. Nah, ini bisa dengan cara kita menggunakan function loads yang ada pada eh, package JSON bawaan dari Python-nya. Contoh misalnya kita bisa mengekstrak parse data yaitu produk. Produk dari parse data tadi yaitu meja gitu. Nah, contoh misalnya kita punya kompleks JSON, katakanlah ini salah satu anotasi dari dataset di computer vision gitu. Nah, di mana ini dalam bentuk JSON, annotations, kita punya suatu key yang namanya annotations, lalu ada uh, annotation itu merupakan suatu list, di mana isinya adalah object ID, lalu ada juga bbox-nya gitu, bounding box dari objek tersebut. Nah, kita bisa melakukan parsing dari data ini, dan kita bisa juga melakukan ekstraksinya gitu. Contoh misalnya annotations ke 0, lalu oke, kita bisa dapatkan. Contohnya seperti ini. Nah, contoh lainnya adalah bagaimana apabila kita ingin melakukan parsing dari data XML gitu di Python. Contoh kita punya XML data seperti ini ya. Kita punya ya, ada root. Jadi XML dan JSON itu merupakan salah satu struktur data yang paling umum dipakai untuk melakukan transfer data ya. Nah, XML itu mungkin bentuknya seperti HTML. Dia ditutup dan diawali oleh suatu tag gitu. Contoh misalnya kita punya list inventory, di mana setiap inventory itu akan punya item dengan tipe vegetables, di mana vegetable ini akan ada name-nya, nama dari vegetable-nya, dan juga harganya. Gitu. Lalu bagaimana cara kita melakukan parsing dari data tersebut? Nah, Python sendiri mempunyai suatu function, suatu package XML yang kita bisa yang bisa kita gunakan untuk melakukan parsing dari uh, data XML. Contoh misalnya, oke, oke, import, lalu kita bisa coba dapatkan from string, karena kita ingin memproses string dari XML ini, lalu kita bisa masukkan XML data. Contoh misalnya kita coba buka root. Gitu. Nah, ini masih dalam bentuk ini ya, elemen inventory. Nah, kita bisa coba dapatkan, cari semua item dari inventory dengan cara seperti ini. Root find all, setiap namanya adalah item. Oke, kita dapat semua item yang ada di list inventory kita tadi. Contoh misalnya kita dapat nih list pertama gitu. Kita ambil list pertama, lalu kita ingin dapatkan informasi terkait name dan juga price-nya. Nah, ini untuk mendapatkan name kita bisa lakukan tadi ya, menggunakan metode find gitu. Contoh misalnya key-nya apa, lalu kita dapat informasi terkait name. Tapi jangan lupa, karena ini kita dapatkan elemennya, untuk mendapatkan value-nya kita bisa lakukan operasi seperti text gitu. Kita bisa ambil atribut text-nya gitu. Contoh bit. Nah, ini salah satu ini ya, teknik penting dalam melakukan parsing di
dengan dataset XML gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan writing dan juga reading dari files yang kita miliki. Nah, saya sangat menyarankan untuk teman-teman menggunakan modul Python yang merupakan bawaan dari Python itu sendiri, di mana ini akan sangat membantu nanti dalam melakukan writing dan juga reading. Contoh misalnya kita ingin, katakanlah misalnya kita mempunyai suatu, apa ya, kita punya suatu config di mana, contoh misalnya kita punya config berupa learning rate, seperti biasanya ketika kita bekerja di project-project AI, itu sering hal-hal terkait learning rate dan juga uh, batch size itu akan sangat umum ya. Contoh misalnya kita pakai learning rate 0,01 dan juga batch size-nya adalah 32. Nah, kita ingin simpan config ini yang mungkin nanti akan berguna untuk melakukan proses summary dari eksperimennya kita gitu. Contoh misalnya kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, di mana kita akan menggunakan class path dari modul pathlib-nya milik Python. Path ini sendiri akan menerima suatu input di mana itu adalah file path dari file yang kita inginkan gitu. Contoh saya akan menulis suatu file, lalu dia akan juga meminta identifier-nya yaitu w, di mana w ini artinya adalah write. Kita akan menulis file, lalu kita bisa melakukan operasi JSON dump terhadap objek kita, hyperparameters, dengan bantuan dengan writer berupa f yang adalah hasil inisialisasi dari path milik Python tadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita sudah berhasil melakukan penulisan file. Contoh apabila kita ingin melakukan pembacaan file gitu. Misalnya kita masih tetap akan melakukan hal yang sama, tapi kita hanya sebatas mengganti identifier-nya. Kita bisa mengganti menjadi R, yaitu singkatan dari reading gitu. Contoh misalnya kita bisa JSON load f, lalu kita bisa assign itu menjadi config misalnya. Oke. Jadi hal ini akan sangat-sangat memudahkan kita ya dalam pengerjaan project AI. Lalu salah satu keunggulan dari Padlib juga itu adalah directory management dan juga directory management dan file creation. Contoh misalnya setelah kita akan melakukan eksperimen dari model machine learning dan juga model AI gitu, deep learning gitu. Nah, kita ingin menyimpan hasil dari model kita, checkpoint dari model kita ke suatu folder. Dengan bantuan Padlib, kita bisa membuat folder eksperimen itu dengan mudah. Contoh misalnya, eksperimen result tier adalah contoh kita masukkan path-nya kita ya, workspace dengan nama misalnya runs gitu. Experiment result tier ini cara untuk memberitahu ke path, class path, kita akan meminta untuk membuat directory dengan nama ini, dengan path ini. Contoh, tambahkan parameter axis OK sama dengan true apabila untuk mencegah terjadinya error gitu. Karena bisa aja file atau path folder ini itu ternyata sudah ada sebelumnya. Nah, bisa dilihat sekarang kita sudah punya folder ini ya, di mana nanti kita akan menyimpan checkpoint-checkpoint ke dalam folder ini. Nah, cara menyimpan checkpoint bagaimana? Contoh misalnya, karena kita tidak punya file PT-nya atau dan lain-lain, kita coba simpan file JSON saja misalnya. Misalnya kita punya initial results
akurasi berupa 0,9 gitu. Kita bisa masukkan result path-nya adalah experiment result dir. Lalu hanya kita, nah ini salah satu hal yang menurut saya memudahkan kita dalam melakukan directory management ya. Untuk membuat file, kita tidak perlu memberitahu file, kita tidak perlu membuat filenya itu dari awal lagi. Gitu. Kita hanya sebatas menambahkan tanda ini, slash, lalu dilanjutkan dengan nama dari filenya. Contoh misalnya experiments results 1 JSON. Gitu. Di mana result path, kita akan meminta untuk menulis teks dari hasil initial result kita. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Jadi benar-benar sangat memudahkan kita dalam melakukan directory dan juga eksperimen result management gitu.